Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Namun sebelumnya marilah kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan nikmat yang Kau berikan pada kami, Bapa. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan baca 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18 yang saya bacakan demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Itulah firman Tuhan. Terpujilah Allah yang telah berfirman untuk kita, dan berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkannya, terlebih yang memberlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini diberi judul ketenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, rupa-rupanya yang namanya ketenangan sudah merupakan kebutuhan yang mendesak pada saat ini. Dan banyak sekali orang yang mencari ketenangan itu dengan berekreasi. Mereka ke tempat-tempat yang tenang, yang alami, ingin mendengarkan suara-suara alam untuk ketenangan jiwanya. Memang suara kicau burung, gesekan daun bambu, dan gemercik air
itu terasa menyenangkan di dalam hati dan telinga kita. Sebaliknya suara yang gaduh, suara yang hingar-bingar, klakson yang keras, teriakan yang keras, musik yang nyaring, itu sangat mengganggu dan bahkan bisa menyebalkan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bunyi itu ada dua macam. Bunyi yang menyehatkan kita dan yang menyakitkan jiwa atau pikiran kita. Dan kita tahu bahwa ukuran bunyi adalah desibel. Suara yang di bawah 60 desibel itu tergolong normal, sedangkan yang di atasnya itu sudah tidak normal. Sebagai gambaran, daun yang tertiup angin itu 10 desibel saja. Berbisik di kamar tidur itu 30 desibel. Lemari es itu 40 desibel. Percakapan yang berjarak 1 meter itu 60 desibel. Ada suara yang mendekati bahaya, hiruk pikuk di pasar itu 70 desibel. Mesin cuci yang biasa kita dengar itu 80 desibel. Yang berbahaya adalah suara mesin diesel, itu 90 desibel. Blender jarak 1 meter, ternyata itu keras juga, 100 desibel. Speaker diskotik, itu dengan jarak 2 meter, itu 110 desibel. Guntur, suara guntur yang keras itu 120 desibel. Sedangkan mesin jet, mesin kapal terbang yang tingginya 100 meter, itu 130 desibel. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bunyi yang terlalu keras berbahaya karena bisa mengganggu ketentraman jiwa. Suara yang keras cenderung menimbulkan suasana yang tegang dan bahkan bisa menyebabkan agresif atau kejam. Suara yang keras menyulitkan orang berpikir jernih dan akal sehat. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kenapa ketenangan jiwa itu sangat penting. Jiwa yang normal pasti mencari suasana yang tenang dan teduh. Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca baru saja, ketika Elia mencari Tuhan dalam angin besar, dalam gempa bumi, dalam api, di sana tidak dijumpai. Dia tidak menjumpai pada suasana yang gegap gempita, tetapi ada di dalam angin sepoi-sepoi. Tuhan datang di dalam angin yang perlahan dan silir-semilir atau bunyi yang hening dan halus. Ya, di sini bukan berarti terus kemudian gereja tidak perlu musik, tidak perlu sound system, bukan begitu. Tetapi Tuhan dapat dijumpai oleh hati manusia yang tenang dan teduh di dalam suasana hening dan halus. Hati manusia mencari hati Allah. Itulah sebabnya kita menunduk, kita beribadah kepada Tuhan. Sebab itu ibadah perlu menampakkan pelayanan keteduhan, menyediakan suasana dan saat di mana hati kita bisa teduh. Sayang kalau ibadah kita, tujuan kita untuk berjumpa dengan Tuhan justru tidak tercapai karena bunyi atau suara yang bisik. Tujuan dari ibadah yang sesungguhnya menjadi kabur karena semuanya itu. Suasana khusyuk dan hikmat menjadi rusak karena suasana itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jiwa manusia tidak dapat berdoa di dalam suasana yang gaduh. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita beribadah untuk tetap bertatap muka dengan Allah. Kita beribadah untuk mendengarkan suaranya. Lebih baik kita berdiam diri dengan sunyi dan membiarkan Tuhan Yesus berbicara
dan berdoa untuk kita. Di dalam kesunyian, Ia berdoa dalam diri kita. Itulah misteri doa. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita pada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Artinya bahwa Allah sendiri membantu kita berkarya di dalam hidup kita, justru di dalam ketenangan hati kita. Kalau kita tenang, kita datang kepada. Kalau pada saat ini kita diminta untuk berdiam diri di rumah, mengurangi keluar rumah, membatasi diri berinteraksi dengan banyak orang, maka janganlah kita membatasi diri untuk bertemu dengan Allah. Berinteraksi dengan Tuhan dan diri sendiri, inilah kesempatan kita pada saat ini. Perbanyaklah berinteraksi dengan Allah melalui doa, melalui pujian, membaca firman-Nya, dan merenungkannya. Meskipun di dalam rumah. Merenungkan kehidupan kita, apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kita lakukan sudah berguna bagi Allah dan juga sesama? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menghadapi segala keadaan yang kita alami saat ini dengan tenang. Kita membutuhkan ketenangan jiwa, kejernihan pikiran. Percayalah, Tuhan sendiri mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Marilah kita hadapi segala kemungkinan kehidupan ini, segala keadaan ini, dengan penuh ketenangan, dengan penuh percaya, dengan penuh berharap kepada Allah, karena Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Terpujilah Allah yang selalu memberkati kita, memberikan kekuatan pada kita, memberikan perlindungan pada kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Selamat menjalani kehidupan saudara hari lepas hari. Percayalah, Tuhan selalu menyertai saudara. Amin.